Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kota kita yang akan langsung disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Ahmad Ali Murtado. Saya perkenalkan dulu, Bapak Al adalah guru sejarah SMAN 1 Kebomas Gresik. Adapun topik utama pembelajaran hari ini adalah warisan kolonialisme di kota Gresik. Dan tujuannya, agar kita bisa memahami bekas kolonialisme di wilayah lokal untuk kemudian bisa memudahkan dalam memahami sejarah kolonialisme secara nasional. Oke, langsung saja tidak pakai lama, saya persilakan kepada Pak Al untuk menjelaskan. Bisa lihat di layar. Kita mulai pertama yaitu ke wilayah selatan, Gresik Selatan, tepatnya di Desa Metadu. Oke, yang terdapat sebuah kilang minyak bekas dari pabrik kilang minyak Belanda yang bernama Dutch Petroleum Maskapai. Nah, pabrik kilang minyak ini beroperasi sekitar tahun 1900-an awal dan mengebor puluhan sumur-sumur minyak yang ada di Desa Metadu. Jadi kilang minyak Metadu ini sampai sekarang pernah menjadi viral juga ketika ada pemberitaan adanya semburan-semburan bekas sumur minyak yang dibor oleh Belanda pada tahun 2013 lalu. Nah, di sini dibor banyak sekali minyak-minyak yang digunakan untuk mengambil minyak bumi ya, atau minyak bumi, tepatnya di Desa Metadu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Jadi dapat dikatakan peninggalan kilang minyak Metadu merupakan peninggalan ekonomi Belanda yang ada di wilayah Gresik Selatan. Karena apa? Karena data atau sumber atau catatan sejarah mengenai kilang minyak atau mengenai pengeboran minyak di wilayah Gresik itu masih sangat asing terdengar. Jadi pernah menjadi sebuah sejarah baru bahwa di wilayah Gresik Selatan terutama terdapat kilang minyak Metadu di mana pusat pabriknya berada di Wonokromo, Surabaya gitu. Saya lanjutkan, kita akan menuju ke selatan lagi, lebih ke arah selatan. Jadi di Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, nah terdapat sebuah SD. Nah, sebuah SD yang sekarang bernama SDN Bulurejo. Namun ada yang unik sampai sekarang, bahwa SDN Bulurejo ini berbentuk panggung atau menyerupai rumah panggung dan dilestarikan sampai sekarang. Itu menjadi khas bangunan-bangunan pada masa kolonial Belanda gitu. Jadi situs sejarah sekolah panggung yang juga masih digunakan dan dilestarikan sampai sekarang di wilayah Benjeng, terutama di Desa Bulurejo ini menjadi sebuah catatan sejarah kolonial di bidang pendidikan gitu. Selain juga nanti ada banyak juga bangunan-bangunan pendidikan yang ada di wilayah Gresik ya, bangunan-bangunan pendidikan masa kolonial. Oke, saya lanjutkan. Kita menuju ke arah utara barat.
Oke, tepatnya di salah satu pulau yaitu Pulau Mengare. Di situ terdapat sebuah benteng peninggalan Belanda yang bernama Benteng Lodewijk. Nah, uniknya benteng ini merupakan benteng yang satu-satunya dibangun oleh Gubernur Jenderal Dendels di Gresik. Meskipun pada waktu itu dia disuruh membuat 2 benteng. Yang pertama di wilayah Gresik yaitu Benteng Lodewijk ini, dan di wilayah Merak, Banten. Nah, benteng ini dinamai dengan Lodewijk untuk menghormati Raja Belanda karena dia sudah menunjuk Dendels sebagai Gubernur Jenderal. Dibangun pada tahun 1808 Masehi. Nah, sekarang bentuknya sudah hancur berkeping-keping. Namun jika kita lihat di peta, masih terdapat dalam arti arsitektural atau bentuk bangunannya itu masih membekas sampai sekarang. Oke. Benteng ini digunakan oleh Belanda dengan maksud untuk mencegah atau menanggulangi serangan-serangan Inggris yang waktu itu menyerang Jawa atau sedang berperang dengan Belanda, memperebutkan wilayah Nusantara. Kita lanjut. Kita menuju ke kota. Di kota ini sangat banyak sekali bangunan-bangunan Eropa pasti. Yang pertama yaitu deretan bekas rumah Eropa. Kita lihat di sebelahnya yaitu ada Kampung Kemasan Gresik. Kalau Kampung Kemasan Gresik kita sudah mengenalnya. Jadi di situ memang di Kampung Kemasan memang memiliki arsitektur yang unik dengan gaya Eropa, Jawa, Cina bercampur jadi satu. Nah, di depannya ada deretan rumah-rumah Eropa sepanjang jalan menuju rumah Gajah Mungkur. Ada deretan bekas rumah Eropa di situ. Nah, dengan ciri khas yang sangat ikonik lah. Secara arsitektural itu sangat indah. Nah, itu bisa kita jumpai di situ. Kita lanjut bergeser. Nah, kita menuju SMP Negeri 2 Gresik atau terkenal dengan nama Spenda. Ada apa dengan sini? Nah, SMP Negeri 2 Gresik ini merupakan sekolah yang dulunya adalah sekolah orang Belanda atau sekolah pada masa Belanda. Kemudian digunakan sampai sekarang, namun ada sangat yang disayangkan yaitu bekas-bekas khas Eropanya atau khas Belandanya sudah dipugar beberapa, sehingga ciri khas kolonial tidak begitu terlihat lagi di sekolah ini. Berbeda dengan Surabaya, masih banyak sekolah-sekolah gaya Eropa, gaya Belanda yang masih dilestarikan sampai sekarang. Oke, kita bergeser menuju Menara Garling. Nah, Menara Garling ini pasti banyak yang sudah mengenalnya, bahwa menara ini merupakan sebuah bangunan yang dibangun oleh Belanda untuk mirip seperti mercusuar ya, atau sebagai penanda atau seperti menara peringatan gitu. Jadi ada sirine dan sebagainya. Meskipun saat ini Menara Garling ini sudah tidak berfungsi dengan baik gitu. Nah, sebelum Menara Garling, di sebelahnya ada bangunan khas Belanda lain yang sangat terkenal juga, yaitu kantor pos Pelabuhan Gresik atau kantor pos di Gresik sebelah pelabuhan ya. Sebelum menjadi kantor pos, bangunan ini merupakan sebuah gudangnya VOC. Kemudian pada masa Dendels, gudang tersebut dibangun menjadi sebuah kantor pos. Jadi kantor pos di wilayah Gresik Pelabuhan ini, jika kalian ke sana pasti akan sangat terlihat jelas bangunannya itu bangunan khas gitu. Nah, namanya di Belanda yaitu Post and Telegraph Kantor T Grise. Jadi dulu Gresik disebut Grise atau Gris. Mempunyai arsitektur khas Eropa sangat. Jadi sangat bagus sekali dengan bangunan atapnya yang sangat besar. Oke, kita bergeser ke sebelahnya Menara Garling. Nah, sebelahnya Menara Garling itu Pak apa? Itu PLN ULP Giri. Jika kalian ke sana ada sebuah plakat atau sebuah tulisan bahwa bangunan PLN ini merupakan bangunan yang dibangun oleh Belanda. Di sebelahnya, sebelah kirinya, jika kita berhadapan dengan PLN, sebelah kanannya
PLN terdapat bekas kantor Eropa dengan ada banyak sekali jendela-jendelanya. Dan sebelah kirinya juga bekas bangunan Eropa yang sudah ditukar menjadi pusat handphone gitu. Kita lanjut ke kantor DPRD. Nah, kantor DPRD ini merupakan kantor yang dulunya merupakan gedung pada masa Eropa atau gedungnya orang kolonial, baik ketika masa Belanda maupun ketika masa Jepang. Kita lanjut. Setelah kita membahas tentang bangunan-bangunan yang berurusan dengan politik, ekonomi, pendidikan, kita menuju ke SMA NU 1 Gresik. Namun bukan sekolahnya. Di depan SMA NU 1 Gresik terdapat sebuah plakat atau sebuah prasasti yang bertuliskan daftar orang-orang yang dimakamkan di sekitar situ. Jadi dapat dikatakan di wilayah sekitaran SMA NU 1 Gresik dulunya merupakan wilayah makamnya orang Belanda atau orang Eropa. Jadi cocok. Alur perjalanan kita tadi mulai dari pendidikan, pertahanan, politik, ya kolonialnya, kemudian kita menuju ke endingnya yaitu pemakaman. Gitu. Nah, satu lagi ini lokal. Jadi kita dari tadi membahas tentang kolonialnya, kita sekarang menuju lokal, yaitu Pusponegoro. Nah, ada apa? Pusponegoro ini merupakan salah satu bupati Gresik yang dulunya diangkat ketika Gresik menjadi wilayah bagian dari Mataram ketika pasca perang Amangkurat II melawan Gresik atau melawan Giri. Nah, Pusponegoro ini diangkat dan di atas persetujuan dari VOC pada waktu itu. Jadi dapat dikatakan Tumenggung Pusponegoro ini merupakan seorang bupati Gresik yang menduduki administrasi Gresik pada masa kolonial. Nah, begitu saja penjelasan dari saya, Bapak Ahmad Ali Murtado, terkait dengan bangunan-bangunan atau bekas-bekas sejarah peninggalan dari kolonial Gresik. Diharapkan jika kita mengenal dengan baik situs sejarah lokal Gresik, kita akan bisa menarik benang merah bagaimana proses kolonialisasi bangsa Eropa, terutama Belanda, kemudian Inggris yang ada di wilayah lokal masing-masing, kita tarik ke sejarah nasional. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Tetap belajar sejarah dengan cara yang bersejarah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.